sebelum kita memulai nanti puncak dan diskusi hangat kita akan segera mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh perwakilan dari LSPR, Sir Melvin Bonardo Simanjuntak MIKOM. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sir Melvin Bonardo Simanjuntak, merupakan dosen pengampu dari mahasiswi yang menyelenggarakan rangkaian acara kegiatan UMKM ini bersama Claudia, Angel, lalu juga ada Camilla. Nah, terima kasih. Hal yang paling saya ingin ucapkan adalah terima kasih tentunya kehadiran seluruh para peserta tenan yang sudah percaya kepada ketiga anak kami untuk bisa mengikuti acara UMKM dan mendukung acara ini sehingga bisa terlaksana sampai hari ini. Lalu kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, baik itu rekan-rekan media yang sudah hadir dari pagi dan juga tentunya rekan-rekan media dari internal LSPR yang juga telah percaya dan mensupport kegiatan dari ketiga mahasiswa LSPR ini dalam menuntaskan non-tesisnya. Dan juga sudah hadir narasumber kita, salah satu narasumber kita pada hari ini yang terima kasih atas dukungannya dan supportnya selalu untuk mahasiswa-mahasiswa LSPR dan bagaimana peranan mahasiswa-mahasiswa untuk mendukung SDGs, Sustainable Development Goals, yang kiranya nanti kita akan banyak berbincang di bagian talk show. Jadi tentunya kami mengharapkan kehadiran semuanya bisa sampai sore sampai malam nanti, dan juga mohon sekali bantuannya untuk boleh mengajak rekan-rekannya, keluarganya, sahabatnya, kerabatnya di akhir pekan ini untuk boleh mengukir dan meramaikan rangkaian kegiatan sepanjang hari ini. Sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk supportnya kepada tiga mahasiswa kami. Saya kembali kepada Yesus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Melvin. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Baik, setelah ini gak usah berlama-lama sepertinya karena teman-teman juga kayaknya udah gak sabar ya untuk nantinya kita bakal seru-seruan bareng selama berlangsungnya acara. Karena seperti yang tadi Sir Melvin bilang akan ada banyak keseruan sampai nanti malam ya. Jadi boleh stay tune dan disaksikan terus. Dan setelah ini kita akan segera melakukan press conference. Saya sebelumnya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Miss Yosi Triatiarani. Terima kasih pada hari ini telah menyempatkan waktunya untuk dapat menghadiri UMKM dan untuk terus kita menggaungkan slow dan sustainable fashion. Dan kita akan segera melakukan press conference. Dipersilakan kepada Sir Melvin untuk mungkin kita boleh kembali ke tengah karena kita akan segera melakukan press conference. Kepada Sir Melvin Bonardo Simanjuntak untuk menaiki area panggung. Kemudian untuk Miss Yosi Triatiarani boleh kami persilakan untuk memasuki area panggung. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Oke, untuk Kakak Claudia Edith Pondak sebagai Ketua Pelaksana acara pada hari ini boleh dipersilakan untuk memasuki area panggung. Dan yang terakhir dari Kak Zahro dari EcoTouch Partner Donation boleh dipersilakan untuk maju ke depan karena kita akan segera melakukan press conference hari ini. Baik, dipersilakan untuk menempati kursinya. Oke, halo Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, kayaknya udah fresh banget, udah siap ya untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Oke, kita akan langsung saja welcome. Jadi teman-teman, ini merupakan memang seperti yang tadi Sir Melvin bilang bahwa ini juga mendukung SDGs di terutama nomor 4 dan juga 12 ya. Dan bagaimana kita harus mendukung recycling dan harus mengedukasi dan spread awareness kepada seluruh hadirin yang datang. Maka mungkin saya akan langsung saja memberikan pertanyaan kepada Sir Melvin. Dan siap gak Sir? Ini gak ujian, jadi santai aja. Oke, jadi Sir, aku mungkin mau tanya ya, untuk sumbangsi serta kontribusi dari LSPR sebagai institusi yang pada hari ini menaungi acara WK yang juga diselenggarakan oleh teman-teman
sumbangsi dan kontribusi dari LSPR sendiri. Baik, terima kasih. Memang di LSPR itu mungkin banyak Bapak dan Ibu atau yang hadir di sini belum mengetahui bahwa LSPR memiliki 3 output dalam program studinya ketika masa melakukan tugas akhir. Dimana kalau zaman dulu mungkin tugas akhir hanya ada di skripsi. Namun sekarang di LSPR kami punya 3 output untuk bisa mahasiswa pilih sebagai penuntasan pembelajaran mereka selama berkuliah di LSPR. Yang pertama adalah tesis itu sendiri atau penulisan skripsi, lalu non-tesis seperti yang dilaksanakan oleh ketiga mahasiswa Angel, Claudia, dan juga Artamila, dan itu non-tesisnya diimplementasikan. Dan yang terakhir adalah penulisan artikel ilmiah atau capstone project. Jadi mahasiswa scientific writing, Jadi memang ada 3 opsi yang bisa dipilih mahasiswa-mahasiswi dalam menuntaskan masa pembelajarannya selama berkuliah di LSPR. Ketiga mahasiswa kami memilih capstone project atau program non-tesis. LSPR juga sangat fokus dengan poin SDGs, di mana dalam kurun 2-3 tahun kebelakang LSPR memfokus dalam mengedepankan atau mendukung Sustainable Development Goals untuk bisa dilakukan bukan hanya LSPR-nya sendiri, tapi dengan stakeholders terkait. Salah satunya adalah mahasiswa. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sustainability itu bukan hanya bisa dilakukan oleh satu institusi saja, tapi juga multi institusi atau multi stakeholders. Maka dari itu, karena kampus mendukung hal tersebut, mencoba diimplementasikan, diturunkan kepada mahasiswa-mahasiswi, dan tentunya tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa melibatkan partner, komunitas, brand, dan semua hal-hal yang terlibat di dalam pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu terima kasih lagi karena tanpa dukungan Bapak dan Ibu yang mempercayakan, kalau bukan karena rasa percaya, nggak mungkin Bapak dan Ibu ada di sini gitu. Jadi rasa percaya itu yang paling mahal. Karena kita nggak bisa tahu apakah kedepannya ini bisa baik atau tidak tanpa adanya kepercayaan untuk memulai suatu komitmen tersebut. Lalu juga saya kembali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media yang bisa percaya kepada ketiga mahasiswa ini yang prosesnya, kalau saya bisa bilang, ini proses belajar ya Bapak dan Ibu. Proses belajar, proses yang mereka bertransformasi untuk menjadi sosok yang profesional. Dan harapannya segala kekurangan dan kelebihannya itu bisa diterima dengan besar hati. Tapi inilah proses pembelajaran, proses di mana mereka mau mendukung gaya hidup sustainability dengan meningkatkan awareness terkait dengan pentingnya slow fashion. Terima kasih kepada Sir Melvin yang tadi telah memberikan jawabannya. Jadi memang acara pada hari ini yang tadi sudah di-mention juga itu akan hopefully menjadi keberlanjutan untuk mendukung sustainable fashion. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya pertanyaannya ini adalah bagian terakhir. Kira-kira pertimbangan apa sih yang akhirnya membuat Sir Melvin oke, gue akan memilih Wearkai untuk akhirnya dijadikan event dan untuk membimbing ketiga mahasiswa ini, Sir? Sebenarnya kalau dari saya, ketika saya mendapatkan mahasiswa-mahasiswa, jadi memang dari saya itu penentuan kita tidak memilih anak bimbingan kita, tapi memang kampus yang memilihkan anak bimbingan kepada dosen yang dipercayakan. Kalau dari saya, ketika ketiga mahasiswa ini datang dengan membawa judul penelitian mereka, saya selalu pesan yang pertama harus diimplementasikan. Karena kalau hanya pada tahap perencanaan, itu mereka telah lakukan di semester 5 dan semester 6. Kalau hanya sifatnya perencanaan. Tapi karena mereka sudah di semester 7, di tahap akhir, salah satu bentuk kedewasaan dan proses pembelajaran yang paling baik adalah ketika mereka bisa mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Nah, jadi itu yang saya dukung dan saya support dan saya semangati untuk mereka berani mengimplementasikan ini. Kekurangan yang kelebihan itu bagian dari proses pembelajaran, sehingga nanti dari kegiatan ini mereka juga akan disidang Bapak dan Ibu untuk seperti layaknya ujian skripsi. Jadi mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat ini. Nah,
itu adalah proses pembelajaran yang mereka harus lalui. Nah, maka dari itu saya mendukung mereka dalam pembuatan kontes ini. Apalagi mereka waktu itu langsung tahu untuk mengangkat isu slow fashion. Jadi mereka sudah tahu, kita mau membahas slow fashion. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan awareness karena masih banyak masyarakat yang sangat konsumtif dalam pola pembelanjaan, terutama pakaian atau outwear yang kita pakai. Dan kedua adalah pentingnya slow fashion karena semakin banyak orang yang menyadari bahwa pemakaian baju itu memang harus diperhatikan dalam proses pembuatan bajunya, itu juga salah satu kontribusi kita melindungi alam kita. Karena kita tinggal di alam ini, jadi kalau kita nggak melindungi alam kita, ya gimana lagi kita bisa tinggal. Jadi mereka sebenarnya secara pemikiran sudah sangat baik begitu ya. Tapi memang ketika tujuan itu harus diimplementasikan dalam satu event, nah prosesnya memang pasti banyak belajarnya, pasti ada salahnya, tapi itu yang memang belajar. Terima kasih Sir Malfred atas jawabannya. Berarti sampai akhirnya acara ini berlangsung, there are along of the process ya, seperti yang tadi Sir Malfred bilang, ternyata dari semester 5 mereka itu sudah memulai rangkaian rencana. Kemudian pada semester 7 akhirnya bisa diimplementasikan dan kemudian nanti akan sidang juga ya teman-teman. Oke, terima kasih Sir Malfred atas jawabannya. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Baik, kita akan selanjutnya halo kepada Miss Yosi. Kayaknya dari tadi senyumnya sumbernya banget, semangat banget ya kayaknya, untuk nantinya juga memberikan insight serta edukasi ke teman-teman. Oke, Miss Yosi, aku boleh ya untuk izin melempar pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama itu dari pihak SDGs ya pastinya. Bagaimana Miss Yosi itu melihat perspektif dari point of view Miss Yosi mengenai acara ini, Werkai? Oke, thank you untuk pertanyaannya, bagus sekali. Jadi untuk acara WERKAN sebenarnya is one of my dreams as well. Aku semangat banget. Jadi dulu pernah aku ngide sama teman-teman SG Alumni Certificate dan lain, kita bikin acara kayak video gitu kan. Jadi mengundang teman-teman yang sudah mengerjakan sustainable fashion, buat kita ada di satu rangkaian acara di mana kita juga bisa memberikan awareness tentang sustainable fashion itu sendiri. Dan sebenarnya kan kalau di SG itu nomor 12 ya, seperti yang tadi sudah disebutkan, responsible consumption and production, yang banyak orang mungkin konsepnya secara overall sudah terbayang, tapi bagaimana sih sebenarnya prakteknya. Dan kan kita kalau mau berubah kan pelan-pelan ya biasanya ya, agak sulit kalau langsung. Nah, bagaimana kita menuju proses perubahan itu untuk bumi kita yang lebih sehat. Nah, itu tuh jadi ketika aku dihubungi oleh Claudia kayak, wah keren nih acaranya. Jadi aku sangat mendukung sekali dan aku sangat bersemangat hari ini karena again acara ini bagus banget untuk bisa create awareness ke teman-teman semua. Dan nanti kedepannya juga teman-teman bisa lebih confidence untuk bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bukan cuma implementasi ya, tapi tahu nih kalau aku ngelakuin ini hubungannya sama SDGs itu sebenarnya nomor poin berapa, indikator apa yang aku lagi bantu. Jadi lebih enak buat ngejalaninnya. Oke, terima kasih kepada Miss Yosi yang tadi telah memberikan perspektifnya. Berarti memang mungkin sebenarnya balik lagi ya, kesimpulan atau conclusionnya itu adalah semoga dengan kita lebih mengetahui indikator SDG seperti tadi yang seperti Miss Yosi sudah bilang ada di indikator nomor 12 gitu. Jadi acara ini memang dari awal Miss Yosi dihubungi juga sudah langsung oke, bakal jadi di sini kayaknya karena memang sudah tadi yang dibilang one of your dreams ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Miss Yosi karena pada hari ini telah memberikan partisipasinya untuk dapat hadir dalam acara WERKAN. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Oke, selanjutnya untuk Kak Claudia. Kak Claudia, relax kakak, it's okay, everything is gonna be okay. Oke, jadi Kak Claudia, boleh aku lempar pertanyaannya? Oke, Kak Claudia, kalau dari Kak Claudia sendiri dari
seperti yang tadi sudah Sir Melvin dan juga kepada Miss Yosi bilang, ada sebenarnya beberapa indikator ya dari SDGs juga, tapi dari sekian banyaknya materi itu kenapa memilih sustainable fashion untuk dijadikan atau untuk melakukan tema pada hari ini? Mungkin pertanyaannya, jadi sebenarnya kenapa kita langsung skip ke sama Melvin pilih slow fashion pada waktu itu, karena kebetulan kami bertiga, saya, Akamila dan Angela itu fashion enthusiast juga, jadi kita senang fashion, kita suka banget, jadi kita benar-benar merasa kalau kita tuh punya tanggung jawab moral kepada perkembangan industri fashion ini gitu. Ditambah fast fashion tuh semakin terus bertambah setiap harinya, limbahnya semakin banyak, bahkan orang tuh bisa sehari tuh beli baju tuh banyak banget tapi nggak dipakai-pakai. Overconsumption. Yes. Betul banget. Gen Z pasti ada banyak. Terus ditambah fast fashion ini kan dampaknya dari terhadap lingkungan, produksi pakaian yang masif, tren yang berubah begitu cepat, dan pola konsumsi yang impulsif. Kalau membuat industri fashion itu menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Sejauh yang kita research tuh kayak gitu. That's why pengen banget kita bertiga bisa mulai raise awareness ke teman-teman semua kita dulu, seenggaknya untuk bisa stop fast fashion dan mulai beralih ke slow fashion. Oke, ini gagasan yang memang luar biasa karena seperti yang tadi Kak Klau bilang ya, mungkin kita sebagai Gen Z ini banyak melakukan overconsumption ya. Jadi ini juga merupakan langkah awal dan juga baby step untuk mendukung perubahan. Nah, Kak Klau, kalau misalkan ngomongin perubahan, ini kan pada saat event berlangsung, oke, kita dapat awareness, tapi bagaimana akhirnya edukasi yang kita dapatkan hari ini itu bisa berkelanjutan? Sebenarnya kalau ngomongin movementnya tuh kita nggak mau selesai sampai di Bali Today aja. That's why kita ada workshop dengan Ini Suara Mampu dan juga ada donasi baju bersama EcoTouch supaya kita pengen kasih tahu ke audiens kita bahwa baju yang dia pakai itu semisal dia udah bosan bisa belajar dari workshop, jadi mereka bisa menyulam baju menjadi tampilan yang baru, atau semisal pun mereka punya baju yang sudah tidak layak dipakai, jangan dibuang dan dijadikan limbah pakaian, tapi bisa didonasikan kepada EcoTouch. Oke, terima kasih Kak Klau Pak jawabannya tadi. Nah, ngomongin tadi soal Kak Klau bilang kalau misalkan memang generasi anak muda lagi-lagi aku sampaikan dan nggak bosan-bosan, kita memang banyak melakukan overconsumption ya. Dan memang mungkin menurut riset juga yang memang banyak melakukan overconsumption ini adalah anak muda. Kembali lagi mungkin aku akan lempar ke Miss Yosi karena mungkin online ya dengan statement Claudia sebelumnya. Kalau menurut Kak Yosi berdasarkan pengalaman yang selama ini dilakukan, peranan anak muda atau mahasiswa yang pernah Kak Yosi hadiri itu selama ini sejauh apa? Peranan terhadap apa? Peranan anak muda atau mahasiswa, karena kalau di sini tadi sepertinya gagasan idenya tuh banyak. Tapi kalau Kak Yosi lihat mungkin di kampus lain atau di event lain, gimana sih Kak Yosi tuh memandang anak muda ini gitu untuk menilai slow fashion? Secara overall berarti Yes, ya? betul. Oke. Mungkin yang pertama sebelum menjawab itu Kak, aku mau bilang thank you banget buat LSPR, Pak Melvin. Karena aku lihat memang LSPR sangat konsisten dalam mendukung ketercapaian SDGs. Dan memang di SDGs itu kan ada goal untuk partnership. Jadi ini salah satu media yang memang bagus sekali untuk kita bisa raise awareness ke anak-anak muda. Nah, pandangan aku tentang anak muda itu sendiri, anak muda nih punya banyak energi, tinggal energinya diarahkan kemana, gitu kan. Nah, untuk saat ini memang kita tidak menampik ya dampak dari sosial media, di mana kita tuh dituntut untuk OOTD, ganti baju terus, kalau baju udah masuk sekali ke Instagram, janganlah sampai 2 kali 3 kali, nanti dibilang gak punya baju lain gitu kan. Jadi memang ada pressure seperti itu di anak-anak muda saat ini. Nah, tapi kalau kita bisa arahkan energi ini yang sebenarnya positif ke arah hal yang lain, yaitu untuk memberikan gambaran sebenarnya dampak hal tersebut apa sih ke lingkungan, nah itu pastinya akan membuat mereka menjadi lebih aware dan akhirnya mulai reduce gitu. Karena kita nggak bisa salahin juga ya tentang perusahaan-perusahaan fast fashion. Sebenarnya itu mereka hanya menangkap demand kita aja.
Jadi once pola konsumsi kita berubah, mereka juga akan memperlambat gitu. Sekarang udah banyak sekali tulisan-tulisan di mana si fast fashion ini berusaha untuk mengganti bisnis model mereka, walaupun step by step. Jadi ini juga sebenarnya dampak anak-anak muda yang cukup vokal. Mereka sudah mulai raise awareness ini di sosial media, akhirnya banyak juga di follow yang lain, akhirnya menimbulkan satu pressure kepada para pelaku slow fashion untuk mengganti model bisnis mereka. So it's a very good thing. I love anak-anak muda karena kalian punya semangatnya. So again, berharap dari hari ini anak-anak muda semuanya akan datang di kegiatan WearCon ini bukan hanya sekedar punya knowledge-nya, tapi juga bisa menjadi pelaku slow fashion itu sendiri, bisa menjadi contoh buat teman-temannya dan juga bisa menyuarakan. Oke, boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih kepada Miss Yosi. Jadi ini merupakan kontribusi kerjasama nggak cuma kita sebagai anak muda yang memang pelaku fashion, slow fashion, tapi juga kita harus mendukung dari memang pihak bisnisnya juga. Jadi kita harus saling bekerja sama dan berkontribusi satu sama lain untuk pada akhirnya kita menggaungkan slow fashion atau sustainable fashion ini. Seperti itu. Terima kasih kepada Miss Yosi. Oke, kepada Sir Melvin, Miss Yosi dan Kak Cloud, thank you so much. Mungkin terakhir Kakak sorry banget tentang Hanopis, aku salah sebetulnya. Oke, Kakak Raisa sebagai ini merupakan implikasi nyatanya hari ini slow fashion itu dibuat. Kakak dari EcoTouch betul ya? Nah, aku mau tanya nih Kak, karena sebenarnya mungkin aku dan teman-teman di sini juga mungkin masih awam ya. Kita belum banyak familiar mendengar dengan yang namanya EcoTouch. Jadi boleh nih mungkin dari Kak Raisa untuk sedikit kasih knowledge ke kita kira-kira EcoTouch itu seperti apa sih implikasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari EcoTouch, kami merupakan perusahaan yang fokus untuk mendaur ulang limbah pakaian menjadi barang berguna. Nah, utamanya itu kita bikin menjadi insulasi atau peredam suara di bangunan. Jadi dia fungsinya untuk meredam suara serta untuk menstabilkan suhu di dalam ruangan, sehingga penggunaan pendingin ruangan jadi lebih hemat energi dan jadi efeknya tidak terlalu besar gitu untuk emisi gas rumah kaca. Nah, selain peredam, kita juga membuat benang daur ulang yang terbuat dari limbah pakaian yang kemudian bisa ditenun jadi kain lagi, bisa jadi pakaian lagi. Mungkin teman-teman kalau mau lihat produk-produknya ada di sebelah sana, ada merchandise juga, itu lebih ke barang-barang sehari-hari, contohnya kayak lenyap, ada topeng juga, cup holder, dan lain-lain. Oke, jadi memang ternyata hal-hal yang aku bahkan nggak mikir ya. Mungkin kalau misalkan kayak pakaian itu kita daur ulang, oke, udah. Cuma kalau tadi ngomongin yang pertama, yaitu tadi baju pakaian kemudian dijadikan untuk alat untuk meredam emisi efek rumah kaca. Oke, nice. Gunakan kita ada dinding dan atap. Oke. Bisa untuk lebih hemat energi. Oke, jadi ini juga save the world juga ya, memang konsentrasinya untuk lebih menyelamatkan bumi kita gitu. Oke, terima kasih jawabannya. It's very nice answer Kak. Aku jujur jadi juga lebih ter-knowledge karena jawabannya. Oke, kita mungkin akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Mungkin dari acara ini apa yang EcoTouch harapkan melalui edukasi mengenai slow fashion dan mungkin gerakan kita untuk lebih peduli dan mencintai bumi kita. Harapannya dari edukasi ini kayaknya ke depannya teman-teman yang berpartisipasi di sini bisa lebih aware dalam memilih bahan-bahan pakaian. Betul. Karena tidak semua pakaian itu bisa didaur ulang. Gitu. Kita lebih banyak terima serat-serat natural. Nah, setelah lebih bijak dalam membeli baju dan berkonsumsi juga, dan terakhir untuk make up-nya baju itu jangan sampai dia kebuang gitu aja di tempat pembuangan akhir, karena itu pasti akan menimbulkan dampak negatif juga ke lingkungan. So better untuk kalau kayak tadi ada upcycle atau juga di recycle oleh EcoTouch. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Raisa yang tadi telah memberikan jawabannya. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk keempat narasumber kita, ketiga narasumber kita, dan juga Kakak Claudia sebagai hari ini Ketua Pelaksana jalannya acara WearCon. Oke,
Aku mungkin boleh untuk memberikan sedikit kesimpulan yang tadi sudah dijelaskan oleh Sir Melvin, kemudian Miss Yosi, Kak Claudia, dan Kak Raisa, bahwa acara pada hari ini itu mempunyai gagasan yang luar biasa teman-teman, karena kita itu memberikan awareness yang mungkin di sini belum banyak, justru ya kita mungkin lebih banyak dengan fast fashion ketimbang slow fashion. Jadi mungkin acara pada hari ini akan mendukung jalannya SDGs, terutama di SDGs nomor 12. Jadi kita bisa terus untuk mendorong indikator tersebut, dan yang tadi Miss Yosi bilang, kita sebagai anak muda harus punya kita harus punya statement yang memang vokal dalam menyuarakan hal-hal seperti ini, menggaungkan hal-hal positif seperti kita harus lebih menyayangi bumi kita, dan seperti yang tadi Sir Melvin bilang, karena kita berpijak di bumi ini, jadi apa yang kita beli, apa yang kita pilih itu juga jadi tanggung jawab kita semua teman-teman. Bagaimana kita itu nggak cuma memilih untuk ikut tren aja, tapi juga memilih dalam pergerakan perubahan. Terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman hadirin, kepada Sir Melvin, Miss Yosi, Kak Claudia, dan Kak Raisa yang tadi telah memberikan press conference-nya. Kepada teman-teman mungkin ada pertanyaan mengenai acara pada hari ini. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, di sini aku izin untuk menutup. Oke. Halo kakak, boleh berdiri sebutkan namanya mungkin? Banyak. Oke, boleh di-list mungkin. Iya, saya Wulan dari reporter dari Hip-Hop. Saya mau nanya ke Mbak Claudia terkait acara ini, namanya tuh seperti apa sih untuk menggelar agenda hari ini? Lalu ini kan kolaborasi dengan Ecotouch terkait donasi. Ada nggak sih syarat-syarat khusus yang diterima untuk donasi? Apakah misalnya kita cuma menerima angkatan aja atau gimana gitu? Lalu untuk Pak dosen dan Mbak, boleh disebutkan sih gimana sih kondisi slow fashion industry di Indonesia saat ini? Lalu sekarang kan lagi marak thrifting ya. Nah, gimana pandangan Bapak dosen dan Mbak terkait thrifting? Nah, thrifting kan juga banyak ngambil dari luar negeri, barang-barangnya import gitu ya. Tapi saya pernah dengar ada yang menyebutkan kalau itu justru melalui innovation gitu. Gimana pandangannya? Lalu gimana sih caranya biar industri fashion di Indonesia, terutama slow fashion, sustainable fashion di Indonesia bisa lebih berkembang? Banyak banget. Terima kasih Kak Ulan tadi. Oke, kita sudah menampung beberapa pertanyaan mungkin dari Kak Claudia, mau menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Kak, pertanyaannya aku ingin menjawab. Kalau tantangan sama acara ini itu pastinya paling susah adalah untuk bikin orang mengerti apa itu slow fashion. Itu susahnya cukup sulit karena gak banyak orang yang punya ketertarikan ke hal tersebut. Jadi susahnya juga adalah untuk cari activity di acara ini tuh apa ya yang mau bikin orang-orang tuh datang ke acara ini jadi lebih fun, lebih berkesan, dan mereka ingin untuk mengikuti gerakan slow fashion ini. Mungkin sih tantangannya dari acara keluarga ini. Oke, mungkin dilanjutkan kepada Sir Melvin dan kemudian Miss Yosi. Kak Raisa mungkin boleh menambahkan, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, boleh. Dalam acara ini kita juga terima donasi pakaian. Yang kita terima itu yang secara natural kayak seperti katun, denim, rayon, dan selain pakaian kita nggak terima misalnya tas, topi, itu kita tidak terima. Selain itu juga kita nggak terima bahan sintetis seperti polyester karena itu mengandung plastik yang tinggi. Denim gimana Bu? Denim aman. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Raisa, mungkin boleh dari Ustaz Romi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau tadi sih tambahan dulu ya tentangnya dulu yang buat Claudia. Tantangannya adalah konsistensi untuk bisa membuat event ini selaras dari hulu ke hilir. Jadi contoh, mungkin karena ini non-tesis, karena ada keterbatasan ya Bapak Ibu mungkin paham lah ya mahasiswa, mahasiswi. Saya tidak pernah mau mengajarkan mereka untuk meminta banyak orang tuanya. Jadi mereka harus cari dananya sendiri, sponsor, fundraising dan sebagainya. Contohnya adalah yang paling menjadi tantangan harus detail.
kayak ini awalnya kita mau coba aja gitu, bahannya yang murah misalnya. Tapi saya meminta mereka untuk nggak bisa yang murah aja. Kan kita ngomongin slow fashion, berarti bahannya harus apa? Oh iya sir, bahannya harus ini. Oke, modalnya tapi lagi tinggi loh sir. Gak apa-apa, kan bahannya slow fashion. Nah, konsistensi untuk pemilihan seperti itu aja kan put the detail. Nah, itu kadang tantangannya yang kadang berpikirnya bukan cuma harus 1 kali, tapi harus 2 kali, 3 kali. Setiap elemen yang kita pakai di kegiatan event ini, harapannya bisa juga selaras dengan tujuannya. Nah, itu kan butuh ke detail ya, Mbak. Jadi itulah proses belajar yang tadi saya bilang gak mudah gitu. Belajar detail itu kan kalau kita bisa cepat, kenapa harus lambat gitu. Nah, tapi proses belajar itu yang menjadi tantangannya kan ya buat Claudia dan teman-teman. Saya sering banget challenge mereka, kenapa pilih ini, kenapa harus seperti itu, kenapa yang harus ini. Ya, kalau mereka bisa menjelaskan dan itu realistis dan itu masuk di akal, pasti saya akan setuju. Tapi kalau misalnya itu tidak realistis atau ada opsi yang lebih baik, biasanya saya meminta mereka untuk berpikir ulang dan memberikan plus minus. Itu tantangannya. Kalau menjawab tadi perihal thrifting, kalau dari saya sebenarnya thrifting itu saya pribadi dan berdasarkan apa yang dipelajari di kampus, ketika ada kegiatan thrifting dan sebagainya, pada dasarnya ketika kita mau memanjangkan usia pakaian tersebut untuk tetap bisa dipakai, bagi saya itu masih bagian dari gerakan yang baik atau slow fashion. Yang penting usia baju yang dipakai itu bisa lebih long last dari yang semestinya. Contohnya ketika kita membeli pakaian thrifting, memang misalnya itu diambil dari negara lain, tapi intinya usia pakaian itu masih lebih panjang dibandingkan pakaian itu akhirnya terbuang atau terbengkalai atau tidak dipakai di dalam lemari lebih dari 40 hari. Saya banyak belajar gitu ya dari rekan-rekan saya, dari teman-teman yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan saya, bahwa masing-masing mereka bercerita bahwa apa yang kita punya, barang yang kita punya jika tidak digunakan selama kurun waktu tertentu itu akan menjadi istilahnya kasarnya menjadi dosa. Nah, daripada itu dibiarkan di lemari atau akhirnya dibuang padahal masih layak dipakai, ya thrifting salah satu opsinya. Jadi itu jauh lebih baik opsinya sebenarnya. Walaupun masih ada pro kontra, ada plus minus gitu, tapi bagi saya sih itu lebih baik. Gitu. Karena ketika orang membeli, harapannya bukan dia pakai masuk di lemari aja, tapi pasti dia mau pakai di mix and match. Nah, budaya thrifting itu menurut saya punya, kalau belajar dari consumer behavior, orang yang mau berani untuk memakai baju yang pernah dipakai orang lain. Mungkin di sini ada dari kita yang enggan memakai pakaian yang pernah dipakai orang lain dengan alasan kesehatan dan sebagainya. Tetapi pola konsumsi atau consumer behavior orang yang mau memakai pakaian yang pernah dipakai orang lain biasanya memang kreativitasnya lebih tinggi. Karena dia tidak malu untuk dinilai, kok punya itu pakai orang lain deh. Bahkan dia tidak malu, karena dia tahu ketika dia yang memakai, orang nggak sadar kalau itu thrifting. Orang nggak sadar itu pakai bekas. Nah, apa secara sifatnya, psikologinya, biasanya orangnya itu kreatif. Orangnya pede. Orangnya dare to be different. Nah, itu sebenarnya bagusnya, apalagi Gen Z ya, itu semua karakter diri-dirinya ada di Gen Z. Makanya thrifting itu mulai kembali lagi marak di masyarakat, dimulainya oleh teman-teman dari generasi tersebut. Yang tadi dari different, kreatif, dan orang nggak sadar kalau dia pakai pakaian thrifting karena gayanya kece. Padahal itu sebenarnya second hand atau bahkan itu pakaian dari kakaknya dan sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya, mungkin ditambahin sama kayak Oke, kalau untuk thrifting, betul apa yang dikatakan oleh Pak Melvin, ada pro dan cons. Kalau kita terima thrifting import, itu kan kadang produknya juga kita unfiltered ya. Banyak yang mungkin sebenarnya udah nggak layak pakai gitu, dan akhirnya menambah masalah. Tapi kalau di sini kita ada curated by CA, ya. Terus juga ada baju sabi, benar ya Kak Dewi ya?
Jadi ini adalah contoh thrifting di mana mereka menjual pakaian mereka sendiri dan juga ada beberapa yang mereka collect tapi nggak banyak. Dan ini sebenarnya mendukung untuk kita bisa punya cycle itu kalau kita dulu belajar 3R ya. Kalau sekarang sudah update menjadi 9R. Nah nanti kita di sesi talk show akan belajar itu 9R itu apa. Jadi yang penting juga dalam circular economy adalah diagram alirnya tuh ada, 9R-nya tuh jalan dan ini mereka mendukung ke arah sana. Jadi kita bisa support thrifting lokal gitu karena produknya sudah benar-benar dikurasi sebelum dijual begitu ya. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah menggalakkan hal ini. Nah, tapi balik lagi yang namanya kalau kita bicara tentang sustainability, kadang tuh bukan masalah barangnya Kak, tapi masalahnya pola konsumsi kita. Kita karena thrifting kan ada juga ya, mentang-mentang murah kita beli banyak gitu kan. Terus habis itu udah beli banyak, terus nggak kepake, terus ujung-ujungnya kita sendiri buang. Jadi makanya kenapa acara Wear Kind ini bagus banget karena akan memberikan comprehensive knowledge gitu terhadap pola konsumsi seperti apa sih yang harusnya kita punya, begitu Kak. Dan tambah sedikit karena di acara ini juga yang tadi pintu detailnya adalah kalau belajar harus kasih yang punya. Kita belajar satu, kita kasih bagi kita yang kita punya satu untuk diteruskan untuk diolah kembali. Jadi nggak apa-apa belajar, tapi juga berikan yang kamu nggak pakai. Nah itulah itu dari detail yang mencoba kemarin mereka saya bilang nanti masih ada yang berdebatkan katanya dukung slow fashion, tapi mau buat bazar menyuruh orang belanja. Nah, belanja yang bertanggung jawab itulah yang tadi kayak si bilang boleh kok belanja, tapi harus tanggung jawab sama apa yang dibelanjakan gitu, jangan berlebihan karena tahu itu murah, udah belanjanya yang banyak. Enggak, kalau belanja satu semua satu, belanja dua semua dua. Nah itu yang saya minta untuk mereka terapkan di dalam event ini. Oke, kepada kamu atas sudah menjawab semua. Oke, terima kasih, boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi kepada Sir Melvin, Miss Yosi, kemudian Kak Claudia dan Kak Raisa. Mungkin boleh kita akan segera ke depan karena kita akan melakukan peresmian acara pada hari ini secara simbolik. Boleh dipersilakan, kita akan maju ke depan karena kita akan secara bersama-sama membuka acara Wear Kind secara resmi dengan melakukan pengguntingan pita secara simbolis. Oke, kepada Miss Yosi mungkin boleh mungkin bukan di atas sini aja ya. Oke, mungkin boleh lebih merapat karena kita akan segera melakukan pemotongan pita yang tentunya ini merupakan bagian dari simbolik pembukaan acara secara resmi Wear Kind pada hari ini. Mama boleh dipersilakan. Oke, mungkin boleh aba-aba dulu kepada keempat orang yang sudah berdiri di depan sini dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh kita bersama-sama melihat secara langsung pengguntingan kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa karena pada hari ini acara secara resmi telah dibuka. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Mungkin kepada tim dokumentasi boleh dipersilakan untuk kita bersama-sama melakukan foto bersama terlebih dahulu. Mungkin boleh merapat kita tunjukkan senyum terbaiknya. Kepada tim dokumentasi boleh dipersilakan untuk mengambil foto terlebih dahulu. Oke. Produknya dong, produknya. Gaya bebas dong. Oke, bebas. Buncis. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3, cheese. Kak Raisa mungkin boleh ditunjukkan produk recycle-nya dibawa ke atas, jadi kita juga bisa melakukan dan membantu untuk memperlihatkan dalam sesi dokumentasi. Boleh kita bawa produk-produknya
Bilang yang benar. Kayak orang benar aja loh. Apa itu? Ini baru makan. Dan secara simbolik juga ini merupakan handcrafted yang dibuat oleh teman-teman Eco Touch yang tadi sedang menggaungkan bahan-bahan alami yang dipakai untuk menggunakan dan juga membuat produksi handcraft yang telah dipegang oleh para teman-teman kita yang ada di depan. Bincang-bincang. Kalau tunjukin produknya, Candid. nah gitu ya gitu. Oke, Candy ceritanya cenah ya. Nah, ketawa Mbak Tiwi. Oke, ini intro apa kakak? Oke, terima kasih sekali lagi kepada Sir Melvin, Kak Labia, Miss Yelsi dan juga Kak Raisa yang pada hari ini telah memberikan press conference dan tadi juga kita telah bersama-sama teman-teman untuk melihat secara langsung peresmian acara pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang pada hari ini telah bergabung untuk mengikuti jalannya dan rangkaian kegiatan acara. Tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke dalam sesi rangkaian kita yang pertama, yaitu talk show di sesi pertama. Kita akan nantinya banyak ngobrol sama brand-brand owner juga.